Kita mulai ibadah minggu kita hari ini. Kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji nama Tuhan dengan bernyanyi dari nomor 126 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang diperuntukkan bagi kita minggu ini dari hukum Taurat ke-5 sampai hukum Taurat ke-10. Hukum ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan.
Mari kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 421 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 403 ayat 1.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Kita membacanya secara responsoria. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 104 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Sejenak marilah kita mendengarkan warta jemaat di gereja kita pada minggu hari ini. Minggu hari ini Minggu Okuli 20 Maret tahun 2022. Saya tongdo mangaranapi mataku do Pak Jehovah. Topik marhamobau ni roha asa unang mago. Bertobat supaya tidak binasa. Warta umum. 1. Anak lahir Jumat 11 Maret 2022 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Erik Jonathan Tambunan, Ibu Tiarma Boru Sinaga dari Jalan Karya bersama Perum Karya Dwi Tunggal Blok F nomor 4 Sektor Pando Permai. Anak yang baru lahir
beserta orang tua dalam keadaan sehat. 2. Jemaat tambah. Mulai hari Minggu ini, 20 Maret 2022, telah menjadi jemaat gereja kita keluarga. Ariel Chan Joy Sonli Sihotang, Ibu Mesje Diana Boru Tumanggor, pindah dari HKBP Bukit Tinggi, Resor Bukit Tinggi, tinggal sekarang di Jalan Lestari, Gang Lestari 2, Simpang 3, Bukit Raya, Sektor Pengayoman. Faber Lubis, Ibu Esther Diana Boru Panjaitan, beserta 2 orang anak, 1 putra 1 putri, pindah dari HKBP Tampan Resort Pekanbaru, tinggal sekarang Jalan Merpati, Perumahan Umum Merpati Indah Blok D 9 Harapan Raya, Sektor Pengayoman. Berita nikah. Berita pertama dan kedua, akan menerima berkat nikah Alexander Joshua Hutagalung Hesah MH, putra Bapak Aaron H. Hutagalung, Ibu Rosemary Boru Harianja, alamat Jalan Kelapa Sawit, Perum Simpang 3, Permai, Blok H nomor 19, Sektor Pengayoman. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Cindy Kristi Boru Pardede Hesa, putri Bapak Charles P. Pardede almarhum, Ibu Rama Edita Boru Hutauruk, alamat Jalan Setiabudi nomor 240, Tanjung Rejo, Medan. Jemaat HKBP Parsauron Nauli, Resort Sola Fide, Medan. Pemberkatan Jumat 25 Maret 2022 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Jemaat meninggal. Minggu 6 Maret 2022 telah meninggal dunia Ibu Dostina Boru Gurning, Opu Andre Boru, umur 89 tahun, dari sektor Komplek Gubernur. Acara penguburan atau dikebumikan hari Rabu 9 Maret 2022 di Tigabolon, Kecamatan Sidamani. Soundman. Gereja kita membutuhkan 2 orang soundman untuk mengoperasikan sound system di gereja, sekolah minggu, dan ibadah remaja. Bagi warga jemaat yang berminat dapat menghubungi Perhalado Parhartaon, nomor telepon 0813 7116 5230. Terima kasih. Suara Koinonia. 1. Pelayanan. Pelayanan minggu hari ini 20 Maret 2022, Penektor Victor Singal Hasilalai STH MM melayani di HKBP Pandu Permai dan memimpin rapat huria. Pendeta Bakti J. Situmorang MTH mengikuti pesta pembangunan HKBP Kota Batak. Kebaktian anak sekolah minggu. Minggu hari ini 20 Maret 2022 yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong 2 dan 3, kelas 3 SD sampai dengan SMP. Minggu tanggal 27 Maret 2022 yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong Batita dan Horong 1 Batita sampai dengan Balita, kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD. Sermon guru sekolah minggu Seresot HKBP Pekanbaru. Selasa 22 Maret 2022 diadakan sermon guru sekolah minggu Seresot HKBP Pekanbaru pukul 18 WIB bertempat di HKBP Pekanbaru. Periodisasi seksi AMA HKBP Pekanbaru. Pada hari Kamis 17 Maret 2022 telah dipilih seksi AMA HKBP Pekanbaru periode 2022 sampai dengan 2024. Ketua AAZ Samosir, Sekretaris R. Marpaung, Bendahara H. Silitonga. Pelantikan akan diadakan sesudah terpilihnya pengurus seksi Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia paling lambat bulan April 2022. Lansia, pada hari Selasa 23 Maret 2022, senam osteoporosis pukul 07 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna oranye.
Kebaktian doa sektor di gereja. Rabu 23 Maret 2022, ibadah doa sektor diadakan di gereja. Masuk pukul 19 WIB, diharapkan kehadiran jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut. Pendalaman Alkitab Remaja dan Naposo Bulung. Pendalaman Alkitab Remaja dan Naposo Bulung HKBP Pekanbaru diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 19 WIB. Tempat Gedung Eksaudi HKBP Pekanbaru. Tema bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 1 sampai dengan 10. Pembicara Pendeta Victor Singal Hasilalai STH MM. Pendalaman Alkitab Remaja dan Naposo Bulung HKBP Pekanbaru dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Warta ini sekaligus untuk undangan remaja dan Naposo, terbuka untuk umum. Punguan Inahana. Mulai hari Minggu ini, punguan Inahana PHD yang biasanya dilaksanakan pada hari Sabtu diganti menjadi hari Jumat pukul 15 WIB. Penghiburan. Minggu hari ini 20 Maret 2022 pukul 13 WIB akan diadakan penghiburan untuk keluarga Hamunte almarhum Boru Sipayung di Perum Kubang Mas Permai Blok A1 nomor 4 Gang Repelita di belakang SMP Negeri 1 Siak Hulu, sektor Pintu Angin Sukaterus yang dipimpin oleh Bebelfro Mas Rio Sinaga. Diharapkan kehadiran jemaat sektor Pintu Angin Sukaterus untuk mengikuti penghiburan tersebut. Panitia Perayaan Pesta Parheon Parupuan Bajar. Hari ini Minggu 20 Maret 2022, Panitia Pesta Parheon Seksi Perempuan mengadakan bazar pada pukul 7, pukul 9, pukul 11 WIB. Mari kita dukung kegiatan tersebut. Perayaan Pasca Inaresot. Perayaan Pasca Inaresot diadakan pada tanggal 21 April di HKBP Jalan Segar, masuk pukul 14 WIB. Untuk itu, beberapa kegiatan perlombaan yang akan diadakan antara lain bidang kerohanian, CCA, 3 orang utusan tiap huria, Mandok Hata Pangapulion Tu Inana Babalu, Bahasa Batak, 1 orang utusan tiap huria. Bidang olahraga, joget balon, 2 orang utusan tiap huria. Bidang keterampilan, menata rambut, merias wajah, dan berbusana, utusan 1 orang tiap huria. Tanggal 21 Maret 2022 diadakan rapat panitia perayaan Pasca Inaresot masuk pukul 15 WIB di konsistori. Diharapkan kehadiran panitia untuk dapat menghadirinya. Pembentukan pengurus seksi AMA sedistrik 22 Riau pada hari Senin 21 Maret 2022 pukul 15 WIB akan diadakan pembentukan pengurus AMA distrik 22 Riau. Utusan dari setiap resort 3 orang untuk pembentukan pengurus seksi AMA tersebut bertempat di Gereja HKBP Pekanbaru. Undangan terlampir sebagai berikut. Undangan kepengurusan Persekutuan AMA Distrik 22 Riau. Kepada yang terhormat utusan AMA Resort HKBP Distrik 22 Riau, Pendeta Resort HKBP Sedistrik 22 Riau di tempat. Salam dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sehubungan dengan keputusan Sinode Distrik HKBP Distrik 22 Riau tahun 2021 untuk membentuk kepengurusan AMA Distrik 22 Riau, maka dengan ini kami mengundang para AMA untuk hadir dalam pembentukan kepengurusan tersebut dengan mengutus 2-3 orang AMA per resort. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 pukul 15 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gereja HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru Kota. Demikian surat undangan ini kami sampaikan, dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Teriring salam dan doa. Kabid Korunia HKBP Distrik 22 Riau,
Pendeta Herbert H. Hutagalung MTH. Pareses HKBP Distrik 22 Riau, Pendeta Hantus Hutapea STA MM. Suara Diakonia. Simulasi untuk anak sekolah minggu pada hari Sabtu 26 Maret 2022 pukul 14 sampai dengan 17 WIB, gereja kita akan mengadakan simulasi untuk anak sekolah minggu dari tingkat SD sampai dengan SMP bertempat di gereja dengan topik simulasi sikat gigi massal pada anak sekolah minggu dan penyakit gigi dan mulut yang sering ditemukan. Tumbuh kembang dari gizi seimbang pada anak SD sampai dengan SMP. Diharapkan kehadiran anak jemaat gereja kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Warta tambahan, persembahan untuk pemeliharaan dan pembangunan gereja minggu hari ini 20 Maret 2022 kita menyerahkan persembahan kedua ke depan, persembahan untuk pemeliharaan dan pembangunan gereja. Ulang tahun, majelis dan seluruh jemaat AKBP mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 20 sampai dengan 26 Maret 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang sakit, mari kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan serta kesabaran. Mengenai berita keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 678 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat,
kamu semua akan binasa atas cara demikian. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun ini aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, musibah gempa bumi yang seringkali terjadi di berbagai tempat, secara khusus di tengah-tengah negara kita ini, tentunya menimbulkan banyak kekhawatiran dan ketakutan bagi banyak orang. Sampai saat ini sains belum bisa memastikan kapan datangnya gempa bumi dan seberapa besarnya. Manusia mungkin bisa menduga kemungkinan terjadinya berbagai malapetaka dengan mengukur dan menganalisa berbagai data. Tetapi apa yang akan terjadi biasanya itu di luar jangkauan dari pengetahuan manusia. Apa yang dirasakan banyak manusia jika malapetaka itu terjadi? Ketakutan, kekhawatiran yang luar biasanya. Biasanya ketakutan atau kekhawatiran itu sering kali terjadi. Jangan-jangan bencana itu akan datang lagi. Jangan-jangan bencana itu akan memakan korban. Karena dosa yang diperbuat manusia, seringkali bencana itu juga dihubungkan dengan dosa yang kita perbuat. Memang Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan manusia dalam melihat adanya malapetaka adalah untuk mencoba menduga mengapa itu terjadi. Akan tetapi seperti manusia yang tidak dapat menduga-duga kapan bencana itu terjadi, kapan malapetaka itu datang, demikian jugalah kita manusia juga tidak tahu mengapa itu terjadi. Selain itu manusia juga sering mengira bahwa penderitaan manusia itu adalah seimbang dengan dosanya. Napatut dotongi jalo onna, aina jahatan natongi bana. Seringkali malapetaka yang dialami oleh manusia, penderitaan yang dialami oleh manusia disebutkan seimbang dengan kejahatan dan dosa-dosanya. Yang kedua, malapetaka itu selalu menunjukkan kemarahan dan hukuman Tuhan. Lagu Ebit Giadi juga mengingatkan itu. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Kata mungkin saja Tuhan mulai bosan. Malapetaka itu hanya terjadi karena perilaku manusia yang jahat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah kita ini sendiri pada saat ini memberitakan kepada kita, disebutkan dalam ayat yang pertama bahwa pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur oleh Pilatus dengan korban persembahan. Catatan tentang Pilatus dalam Alkitab hampir seluruhnya menceritakan hal yang berkaitan dengan penyaliban Tuhan Yesus. Mendengar kata Pilatus, maka kita akan lebih cenderung mengingat bahwa Pilatus adalah orang yang tidak terpisahkan dari peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Tapi ternyata sebelum peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, nama Pilatus juga pernah disebutkan dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ini. Dan hanya dalam Injil Lukas pasal 13 ini kita temui. Karena berita ini tidak kita temui dalam Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Diceritakan dalam Injil Lukas ini tentang perbuatan kejam Pilatus yang membantai orang-orang Galilea yang menurut sejarahnya
mereka dibantai ketika mempersembahkan korban persembahan di bait suci. Sehingga darah mereka tertumpah ke mezbah dan bercampur dengan darah korban persembahan yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Inilah berita naas yang disampaikan, yang diberitakan oleh mereka yang datang kepada Yesus. Walaupun dalam nats kita ini tidak disebutkan apa maksud mereka dalam menyampaikan berita itu. Namun pemahaman umum masyarakat pada saat itu dan mungkin juga pemahaman kita sampai saat sekarang ini, bahwa jika seseorang ditimpa malapetaka yang sangat dahsyat, ditimpa kematian yang sangat-sangat luar biasa, ditimpa oleh bencana yang sangat-sangat hebat, berarti orang tersebut adalah mengalami hukuman dari Tuhan. Sebaliknya orang benar itu tidak akan ditimpa oleh malapetaka. Orang benar itu tidak akan ditimpa oleh kematian yang keji, tapi mereka akan diselamatkan dari hal-hal yang demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang menceritakan peristiwa pembantaian itu kepada Yesus tidak menceritakan peristiwa itu untuk menunjukkan bahwa mereka berbelas kasihan kepada korban itu. Tetapi mereka seolah-olah mau mengatakan bahwa itu mereka terima adalah karena kejahatan mereka, karena dosa mereka. Karena menurut sejarahnya, orang-orang yang mengalami kematian itu adalah orang-orang yang memberontak kepada pemerintah, kepada Pilatus, karena tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Akan tetapi kalau kita melihat jawaban Tuhan Yesus yang dituliskan dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat dalam nats kita pada saat ini, dikatakan di sana bahwa orang itu mengalami kematian yang mengerikan bukan karena hukuman Tuhan atas mereka. Yesus sendiri tahu bahwa sekalipun kedua peristiwa itu peristiwa tentang kematian dari orang Galilea itu, tapi Tuhan tahu benar apa maksud dari orang itu dalam menyampaikan berita itu. Kalau kita manusia mungkin bisa menyimpan apa yang menjadi motivasi kita dalam mengatakan atau melakukan sesuatu sehingga dapat mengelabui orang lain. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak dapat dikelabui oleh motivasi baik melalui perkataan dan tindakan seseorang. Firman Tuhan berulang-ulang mengingatkan kita apa yang bisa disembunyikan dari hadapan manusia, tidak ada yang dapat disembunyikan dari hadapan Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan sendiri tahu maksud dari pemberitaan mereka yang datang kepada Yesus. Karena itu Tuhan Yesus tidak menyetujui pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mengalami kematian yang mengerikan pasti adalah orang-orang yang sangat berdosa sehingga dihukum oleh Tuhan dengan cara demikian. Pendapat seperti itu tidak sepenuhnya benar, karena itu akan jatuh kepada penghakiman dan pembenaran diri kita sendiri. Dalam ayat 2 Tuhan Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Menurut kalian orang-orang Galilea yang terlepas dari hukuman itu lebih benar daripada orang-orang Galilea yang akhirnya mati dibantai oleh Pilatus itu? Itu maksud dari perkataan Yesus yang disampaikan kepada orang-orang itu? Tidak. Tapi kataku kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar dosanya daripada kesalahan semua orang lain yang ada di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Ada 2 kali pengulangan dari kata Yesus
yang kita perhatikan dalam nats kita ini. Belum tentu dosa orang-orang yang dibantai oleh Pilatus itu lebih besar daripada dosa orang-orang Galilea yang masih hidup. Belum tentu dosa dari 18 orang yang ditimpa menara dekat Siloam itu lebih besar daripada dosa orang-orang yang selamat yang ada di Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang benar ada orang yang mengalami kematian yang mengerikan sebagai hukuman dari Allah yang diterimanya. Kita ingat bagaimana kejamnya Izebel, istri dari Raja Ahab. Kalau kita membaca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-9, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-37, diberitakan di sana bahwa perempuan yang kejam itu akhirnya mengalami kematian yang mengerikan dan tubuhnya, mayatnya diseret-seret dan dimakan oleh anjing. Sekali lagi memang ada hukuman akibat dari dosa manusia, kejahatan manusia, tapi tidak semua hukuman itu murni karena kejahatan dan dosa manusia. Akan tetapi ada juga banyak orang yang mengalami bencana, mengalami penderitaan yang sangat berat, bukan karena kesalahannya. Kita ingat bagaimana Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat dalam hidupnya. Karena pemahaman yang berkembang pada saat itu membuat sahabat-sahabatnya yang seharusnya menghiburnya, tapi justru cepat sekali sampai pada kesimpulan yang mengatakan Ayub mengalami semuanya itu adalah karena dosa-dosanya. Lebih baik bertobat, lebih baik mengakui kesalahan kepada Tuhan. Tapi ternyata kalau kita membaca di dalam Alkitab, Ayub mengalami semuanya itu bukan hanya karena dosa-dosanya, tapi karena memang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia ini memang Allah membiarkan orang-orang benar dan orang-orang jahat hidup bersama-sama dan secara terbuka juga bersama-sama menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan matahari hanya kepada orang benar, tapi Tuhan juga memberikan matahari kepada orang-orang yang jahat. Namun dalam kehidupan yang akan datang, semuanya itu baru dapat dipisahkan. Karena itu dalam perumpamaan juga Yesus mengatakan bahwa ada gandum di antara lalang. Di tengah-tengah dunia ini terkadang kita sulit membedakan manakah orang benar dan manakah orang yang fasik. Di dunia ini semuanya itu bisa disembunyikan oleh sebahagian orang. Tetapi dalam kehidupan yang akan datang tidak akan ada yang dapat disembunyikan. Dalam kehidupan yang akan datang barulah mereka dapat dipisahkan. Kalau kita membaca dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Orang-orang benar akan mempunyai tempat yang seharusnya diberikan kepada orang-orang benar. Dan orang-orang fasik, orang-orang berdosa akan menerima tempat yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang jahat. Karena itu selama kita hidup di dunia ini, ada banyak hal yang bisa terjadi, bahkan di luar batas pengetahuan kita manusia. Orang benar bisa saja mengalami penderitaan dalam hidupnya. Terkadang orang benar mempertanyakan, kenapa Tuhan hal ini harus kualami? Terkadang orang benar seolah-olah tidak mengerti dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Apa yang kurang Tuhan? Kulakukan sesuai dengan iman percayaku kepada Tuhan. Orang benar seringkali mengalami penderitaan. Orang-orang fasik justru sepertinya hidupnya tampak bahagia, makmur secara ekonomi, punya jabatan yang bagus. Sehingga sebagian orang benar itu mempertanyakan keadilan Tuhan. Kalau sampai saat ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalaupun terkadang kita sulit untuk memahami apa yang terjadi, namun melalui firman Tuhan hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa karena Tuhan sesungguhnya
masih memberikan kesempatan kepada kita, maka Tuhan menginginkan agar hidup kita berbuah selama Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa mendengarkan suara Tuhan ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima kita diingatkan. Maukah engkau menganggap kekayaan, kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Tuhan itu? Maukah engkau menganggap rendah atau tidak memperdulikannya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kalaupun Tuhan mengizinkan kita sampai saat ini hidup dan berada di tengah-tengah dunia ini, bukan berarti karena kita lebih baik, lebih benar daripada orang-orang keluarga kita, saudara-saudara kita yang terlebih dahulu mendahului kita. Atau kalau kita mendengar ada bencana atau kematian atau hal-hal yang sangat menyakitkan yang terjadi kepada manusia di tengah-tengah dunia ini, bukan berarti hidup kita lebih benar daripada mereka. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, ketika Tuhan masih mengizinkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini, Tuhan menginginkan agar kita mau bertobat dari segala kesalahan kita selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Yesus dalam nats ini melanjutkan peringatannya dengan kiasan tentang pohon ara yang tidak berbuah. 3 tahun itu bukan menunjukkan 3 tahun lamanya waktu itu, tapi 3 tahun itu menunjukkan telah lama pemilik kebun anggur itu mengharapkan pohon ara itu seharusnya sudah berbuah. Karena itu ia hendak mengambil keputusan untuk menebang saja jika dia terus tidak berbuah. Tapi pekerja mengatakan, izinkanlah, biarkanlah dia dulu hidup. Tahun depan jika dia tidak berbuah, tebang saja. Ini menunjukkan bahwa kesempatan hidup kita sesungguhnya terbatas di tengah-tengah dunia ini. Karena itu pertobatan sesungguhnya merupakan keharusan bagi setiap orang di tengah-tengah kehidupannya. Bukan hanya berlaku pada orang jahat, bukan hanya berlaku kepada pelaku-pelaku kejahatan yang sangat kejam, tetapi pertobatan juga berlaku bagi setiap kita tanpa terkecuali. Karena memang kecenderungan hati kita manusia yang sering kali melakukan dosa. Terkadang ketika di gereja ini sepertinya kita menguasai diri kita. Tapi ketika kita keluar dari gereja ini, bisa saja iblis menggoda kita sehingga kecenderungan hati kita melakukan hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Molo di ede tau barui saya tede honang pat nang mata nang pamangan sudido marsala. Kemudian kita mengatakan melalui nyanyian kita, luas majolo Tuhan, unang jolo taba, luas mau mengulu Tuhan sahatu tahun naro. Tapi ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, apakah kita tetap mengingat bahwa kesempatan ini adalah kesempatan untuk bertobat, tidak hanya meninggalkan kejahatan, tapi berbalik arah benar-benar menuju kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, hidup baru di dalam Kristus, mengizinkan Kristus memerintah, menguasai hati dan pikiran kita. Itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Karena itu selama masih ada kesempatan, untuk esok hari pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan masa depan pun kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Tapi karena kita punya Tuhan yang tahu tentang kehidupan kita, hari esok kita, masa depan kita. Walaupun kesempatan itu sangat terbatas, tapi kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup bukanlah sekedar hidup,
Tapi hidup kita harus berbuah, menghasilkan buah. Iko marlapata dongolu ni halak na porsia, saliling mangulu ibana di portibion. Dan Tuhan juga yang akan melihat buah yang kita hasilkan. Bukan sekedar berbuah, tapi benar-benar berbuah manis. Karena hidup kita menjadi berkat ketika Tuhan mengizinkan kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Karena itu setiap kita mari bertobat. Sesuai dengan topik minggu kita pada saat ini. Karena jika kita tidak bertobat, maka kita akan binasa. Tetapi ketika kita bertobat, maka kita akan menerima kehidupan yang kekal. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, atas kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami bahwa di kesempatan terbatas yang Tuhan beri, Tuhan mengizinkan kami menjalani hari-hari kami. Dan Tuhan juga meminta kami agar hidup kami berbuah, menghasilkan buah yang manis, buah dari pertobatan. Sehingga hidup kami menjadi berkat ketika Tuhan masih memberikan kami waktu. Karena kami tahu kesempatan dan waktu kami sangat terbatas. Ajar kami untuk menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dalam kelemahan dan keterbatasan kami, hari esok pun kami tidak mengerti. Tapi ketika kami tahu bahwa Engkau Tuhan Maha Kuasa yang Maha tahu tentang hari depan kami, bahkan masa depan kami, ajar kami sepenuhnya untuk menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah di tengah-tengah gereja ini, dan jemaat-Mu yang beribadah secara live streaming dari rumah mereka masing-masing. Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini ketika mereka hampir ragu mempertanyakan keadilan-Mu atas penderitaan, kesakitan, pergumulan yang mereka alami. Ingatkanlah ya Tuhan bahwa segala sesuatu itu boleh terjadi untuk semakin memurnikan iman percaya kami kepada Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, berikan jalan keluar atas setiap pergumulan mereka, kerinduan mereka, doa-doa mereka secara pribadi di tengah-tengah keluarga. Bahkan untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan, kami mohon kuasa-Mu untuk memberikan kesembuhan, pemulihan, iman yang teguh dan yang tertuju kepada Tuhan. Karena Engkau sanggup melalui kuasa-Mu ya Tuhan, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam kasih Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 792 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.